semuanya, tentunya masih bareng aku Wulan dan kalian masih di Bingkai Karya ya, di Bingkai Suara. Dan pastinya kita akan lanjutin ya episode-episode bareng musisi-musisi keren. Dan kali ini bahkan aku ada kesempatan face to face ngobrolnya bareng. Ada seorang, ini Marcus ini pasti udah tahu nih, Marcus ini udah tahu nih siapa. Jadi jebolan Indonesian Idol sekalinya ikut ajang besar ya. Ini berhasil di posisi runner up. Wey, please welcome Mark. Hai. Oke, bagus. Karya. Iya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Bingkai Karya ini banyak uangnya ya. Iya, karena Gedungnya bagus. Oke, terima kasih. Semoga semakin lebih bagus ya, Iya, Mark ya. amin. Oke. Gimana kabar? Kita basa-basi dulu. Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Oh, sehat ya. Mau nanya perjalanan tadi ke sini? Iya boleh ya. Bener, Biasanya gitu kan. iya. Ya gimana perjalanannya, capek nggak sih? Aman ya. 13 jam penuh dengan Iya. ngorokan Aldi. Karena kita duduk sebelahan. Emang kamu tipikal anak yang nggak bisa tidur selama perjalanan panjang ya? Bisa, cuman kalau sebelah gua, kebetulan semua videografer gue adalah orang yang ngorok dari zaman dulu. Jadi gue harus selalu tidur duluan sebelum mereka tidur sebenarnya. Mampus wes ya, dibongkar di sini, dibongkar sama Instagram Aldi Lio. Oh gitu. Oke, BTW gimana kabarnya Mama Lili, Papa sehat ya? Sehat. Semuanya sehat. Kauli sehat. Ih, tahu loh. Kauli sehat. Jangan kan itu. Aku alamat rumah kamu tahu loh. Apa? Jangan deh, nanti serius disebutin nih. Coba. Enggak deh, jangan. Depannya? Enggak, aku belum nulis. Oke, aku juga mau ngucapin congratulations buat Mark yang udah rilis single Salah Baca Pertanda. Silakan tepuk tangan lagi. Oh gitu. Silakan tepuk tangan lagi. Itu. Oke. Dan Marcus juga udah tahu pasti ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol single kamu, tapi kita tahan dulu. Kita di sini ngobrol-ngobrol soal perjalanan karya kayak biasa. Ngobrolin perjalanan karir gitu-gitu. Dan moodnya mau nangis-nangis kah? boleh, tapi masalahnya nggak ada backsound yang mendukung gitu loh. Sebenarnya ada backsound nggak sih? Iya. Kisahnya sudah cukup tragis kok. Oh oke. Kok curhat di sini? Enggak. Boleh ya curhat ya. Oke, congratulations juga akhirnya selesai ya TA-nya. Iya, aduh, puji Tuhan. Gimana tuh rasanya? Kayak beban berat 4 tahun kita pikul tiba-tiba diangkat, jadi lega banget. Terus hasilnya juga gua nggak expect apa-apa sebenarnya di sidang kemarin, tapi ternyata hasil yang keluar lebih dari yang gua harapkan. Jadi puji Tuhan dan ya seneng lah akhirnya ada yang bisa gua kasih ke pertanggungjawaban ke orang tua gua. Ya udah, intinya gua udah sarjana gitu. Oke, anak baik ya. Ini saking baiknya Mark ya. Senakal-nakalnya Mark itu, jadi pas waktu dia dapat jam kosong, dia nakalnya keluar pindah tempat belajar. Jadi ngelanjutin belajar tapi di tempat lain. Iya nggak? Sekali doang itu sekali. Bener kan? Pernah, tapi gue juga itu kapan waktu itu? Itu SMA, karena emang kita lagi deket-deket mau ke tryout, terus tryout gue udah berkali-kali nilainya jelek. Ntar ya, gue sambil mencari posisi duduk yang enak. Boleh ya. Segini kedengeran gak sih, Kak? Dengar nggak? Cek. Enggak ya? Enggak. Oke. Harus deket sih emang. Dia nggak bisa LDR. Dia cemburu web berarti. Nggak bisa LDR. Iya, jadi itu pas lagi SMA dan nilai tryout gue udah jelek beberapa kali, jadi kayak ya udah deh, mau nggak mau gue harus belajar gitu. Oke, dan berhasil ya? Iya, lulus SMA-nya lulus. SMA-nya. Tapi kamu emang tipikal yang kan ada tuh anak itu yang emang belajar banget, apa ya, ambisius gitu loh, Mak, yang aku harus belajar banget, tapi kalau di kelas ditanya, kamu udah belajar belum gitu, padahal menurut gua orang zaman sekarang harus mulai memisahkan dan tidak mengasosiasikan ambisius dengan kejadian kayak tadi. Karena menurut gua ambisius itu artinya berarti kan kita punya ambisi. Ambisius kan kata sifatnya aja kan. Tapi menurut gua punya temen-temen yang begitu, sebenarnya mereka itu bukan ambisius tapi lebih ke kompetitif. Mereka nggak mau temennya tuh punya ilmu atau bergerak sejauh yang mereka sudah jalani gitu. Kalau gue ditanya gue berambisius, gue ambisius. Gue punya ambisi dalam hidup. Dan menurut gue semua orang harus punya ambisi. Benar. Cuman bagaimana cara kita mencapai dan merealisasikan ambisi itu yang menjadi permasalahan ke sekarang. Oke. Kayak orang bener banget gue. Tepuk tangan lagi. Gak usah. Gak usah. Udah pada tidur yang di belakang.
Oke. Nah selain itu, selain Mark ini juga nyanyi ya. Mau ngapain itu? Emang yang ini tuh agak kutu dan benalu tuh di sana. Untung agak jauh ya. Oke. Nah akhirnya udah ya selesai lulus gitu, dan sebenarnya banyak yang dilakuin sama Mark ya. Dia kan juga nulis lagu gitu. Nanti kita akan bahas soal itu. Dan juga Mark ini punya hobi olahraga. Kamu pas waktu rumah kamu masih di GBK, kamu masih sering lari pagi kan? Iya benar. Ya. Bukan di GBK-nya ya. Kalau rumah saya di GBK, iya. Enggak dong. Rezeki saya keren banget ya. Enggak, Di sekitar di sekitar situ ya. Lari pagi. Tapi itu emang kayak setiap hari banget kamu lari pagi gitu. Iya, karena waktu itu gue habis pulang liburan. Terus pulang liburan gue udah jahit jas buat prom. Oke. Ternyata gue gemukan banget, naik berat badan, jasnya jadi nggak muat. Dan perkara itu sebenarnya. Oke. Jadi kan gue nggak mungkin jahit jas lagi atau cari jas lain karena sayang. Akhirnya gue selama 1,5 bulan tiap hari gue lari pagi sama teman-teman. Kebetulan ada satu teman gue yang waktu itu lagi mau latihan buat masuk ke Akpol. Jadi dia harus sekalian ada temen ya. Sekalian ada teman gitu. Muay Thai-nya gimana? Sekarang masih jalan? Pelatih gue memanfaatkan media promosi gue. Jadi dia minta gue ngepromosiin di story, terus tiba-tiba banyak yang jadi daftar sama dia. Terus akhirnya gue nggak kedapetan jadwal. Jadi gue sedang mencari pelatih lain. Oke, kalau ada pelatih buat Mark boleh ya. Nah, ini juga sebenarnya banyak fun fact ya soal Mark di sini. Mark itu sebenarnya juga pinter masak loh. Pasti Marka sudah tahu, iya nggak sih? Kalau pinter gue nggak bisa bilang, tapi kalau suka masak gue suka masak. Terakhir bikin cake sama mama ya, lemon sama kakak gue itu. Oh, sama kakak. Itu kakak gue. Dia kelihatan setua itu ya. Tolong ditonton ya Uli ya. Enggak apa-apa. Dia butuh kesadaran itu. Kak Uli, maaf ya Kak. Ini tadi enggak gitu kok. Enggak, santai aja. Oke. Nah, untuk buat selanjutnya ya, ini Mark ini juga aku tahu loh kamu suka makan apa? Apa? Kamu suka makan cumi tepung buatan mama kamu kan? Iya betul. Cumi goreng tepung. Tapi sekarang gue udah nggak bisa makan gitu. Kenapa? Karena sejak 1 bulanan lah. Gue udah mencoba memulai pola hidup sehat, nggak makan gorengan, nggak makan tepung, mengurangi karbo, memperbanyak protein. Gimana sih konsisten kayak gitu? Gila aja, pura-pura gila aja. Maksudnya kayak gue juga awalnya menderita, cuma akhirnya setelah gue merasa badan gue nih, dulu gue ngerasa badan gue tuh bukan berat tapi kayak gue nggak punya energi, padahal makanan yang masuk tuh banyak. Ternyata setelah gue telusuri makanan yang masuk banyak tapi tidak sesuai dengan kebutuhan gizi gue komposisinya. Ternyata gue butuh protein lebih banyak, kadar karbohidratnya gue lebih rendah dan sebagainya. Jadi gue lagi mencoba itu untuk konsisten. Ya, jadi emang semuanya tuh kalau ada goalsnya jelas itu kita niat gitu loh ngelakuinnya gitu, dan berhasil ya Mark ya. Cuman di tengah-tengah itu kan pasti prosesnya nggak melulu lurus gitu ya. Iya, pasti sempat ini enggak sih? Sempat lah cheat day dikit. Cheating dikit. Iya. Oke, nah ini kalau sekarang kan Mark kan udah dikenal banyak orang ya, musisi gitu, lagunya juga siapa yang nggak ngerti ya semua. Nanti kita terakhir nyanyi bareng ya guys di sini. Nah, untuk sampai di titik ini Mark, boleh nggak ceritain dong gimana challenge-nya kamu di industri musik ini sampai akhirnya kamu benar-benar jatuh cinta sama musik sampai kamu ada di posisi sekarang? BTW gue duduk gini nggak apa-apa? Boleh. Mau ini lesen? Boleh. Gimana tapi? Enggak. Okay. Sebenarnya kalau dibilang perjalanan gue itu mudah tuh sebenarnya gue bisa bilang enggak, karena gue percaya semua orang tuh punya perjalanan yang sulit untuk dirinya masing-masing. Misalnya gue punya teman, gue bisa aja menilai perjalanannya mudah, tapi gue nggak tahu sebenarnya itu mudah nggak buat dia. Jadi gue mau buka dengan gue bilang perjalanan gue sulit untuk gue, karena di tengah mungkin teman-teman udah banyak tahu gue kemarin masih lanjut kuliah, terus gue mencoba peruntungan di dunia musik, dan ternyata untuk bisa besar di industri musik itu nggak cukup hanya dengan popularitas. Karena popularitas itu kan ada masanya. Dan bagaimana caranya orang itu bukan lagi mengenal gue sebagai Mark Natama aja, bukan juara 2 Indonesian Idol terus apa. Jadi gue sekarang targetnya orang mengenal gue lewat lagu-lagu gue. Dan ada kasus orang-orang yang terkenal lagunya tapi orang nggak tahu bahwa itu dia menyanyikan. Jadi banyak, maksud gue banyak kejadian di industri ini yang sebenarnya menjadi tantangan buat kita semua, bukan hanya gue.
Jadi tantangan terbesarnya adalah itu, kita punya target kita masing-masing. Kita punya target, misalnya contoh dari gue kerja sama dengan label yang membantu gue, mereka juga punya target. Gimana caranya kita bisa merealisasikan nih target kita, kita pengen achieve ini, kita pengen achieve ini juga, kita pengen achieve ini gitu. Dan gue mulai tahun 2022 kemarin mulai menjadi orang yang sedikit lebih sabar, karena dulu gue nggak sabaran banget. Mungkin karena keluar dari kompetisi itu banyak orang yang datang dengan ekspektasi bahwa kalau udah juara 2 justru harusnya langsung A atau langsung B atau langsung C. Kalau udah juara 1 tuh langsung A, B, C. Dan ternyata musik itu kan memang sesuatu seni ya. Seni itu nggak ada rumusnya ya, bukan ilmu exact. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya lagu ballad itu pasti akan viral. Tapi kalau lagu nggak ballad itu nggak akan viral. Sebenarnya nggak ada yang bisa mastiin gitu. Bahkan orang-orang di label gue juga bilang kalau ada orang yang bisa menjamin gue keluarin lagu dengan jenis A pasti akan viral, pasti akan trending. Gue berani bayar orang itu sampai MM-an untuk kerja di label ini. Karena orang yang paling berpengalaman pun nggak punya rumus pastinya. Tapi kita bisa punya feeling. Kita bisa punya feeling kayaknya lagu ini nih, kayaknya lagu ini gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang dulu membuat gue nggak sabar, kenapa ya nggak sesuai ekspektasi kita dan lain-lain. Tapi setelah tahun berjalan, gue semakin kenal banyak orang, gue ketemu sama senior yang mungkin dulu sempat punya lagu yang naik, terus sekarang belum rezekinya lagi untuk punya lagu yang dikenal sama sebanyak orang itu. Mereka bilang ya ini pasang surut, yang penting kita tetap ingat bahwa apa yang membuat kita mulai untuk terjun di dunia musik itu bukanlah uang, bukanlah popularitas, tapi karena kita memang suka bermusik. Gue suka bernyanyi, gue suka bisa ngeluarin karya dengan suara gue yang kedengeran. Gue suka bercerita lewat lirik-lirik yang gue tulis gitu. Jadi setelah gue diingatkan itu, gue kayak kita boleh berpatokan hasil, kita boleh punya target, tapi kalau itu menjadi itu membutakan kita, kayaknya gue harus cross check lagi nih, motivasi gue tuh udah benar belum ya untuk berkarir di dunia ini gitu. Nah tapi kalau dari keluarga kamu sendiri tuh, aku lihat dari Kak Steven sendiri itu juga ini ya, main musik juga kan? Dia jago banget, suara dia bahkan gue bilang suara dia lebih bagus dari gue sebenarnya. Berarti emang ini kamu sampai sekarang pun ini karena support keluarga ya berarti? Iya, dan kalau bukan karena keluarga, gue nggak mungkin akan kenal musik. Gue nggak akan mungkin jatuh cinta sama musik. Gue bisa bilang itu. Dan waktu kecil dulu dia si Mark ini kan juga sering ikut nyanyi itu kan, bawain Mariah Carey Hero ya. Bukan sering, jadi itu lagu pertama yang gue pelajarin waktu gue ikut kursus. Akhirnya gue diikutin nyokap gue kursus, ya udah deh kamu kan suka nyanyi, coba ikut kursus gitu. Kelas berapa itu, Mark? Dan bagus nggak sih suaranya gitu mungkin mikirnya. Itu kelas 4. Kelas 4 kayaknya. Tapi kamu kalau ini berarti secara nggak langsung kedoktrin sama keluarga. Tapi kamu emang ini pengenan kamu atau dulu mungkin ada cita-cita lain gitu, pengen jadi atlet mungkin atau apa gitu? Dulu gue pengen punya cita-cita yang paling lama. Maksudnya yang paling lama bertahan itu selain bernyanyi adalah gue pengen jadi dokter. Gue pengen jadi dokter, cuman entah kenapa tiba-tiba mimpi itu hilang. Gue nggak miliki lagi. Terus gue kembali lagi ke pengen jadi penyanyi. Deep down gue tuh setiap ngeliat orang misalnya di acara, misalnya dia nerima piala, nerima penghargaan, atau di interview kayak gini, gue ngerasa kayak gue tuh bisa deh begitu juga gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Tertantang ya? Iya, bukan sombong, beda ya dengan angkuh, tapi kayak gue pengen ada di posisi itu juga gitu. Terus akhirnya puji Tuhan ada kesempatan kemarin diajak untuk audisi. Terus gue coba, ternyata Tuhan sudah siapkan rencana gue memang mungkin lewat Idol kemarin. Orang jadi mulai mengenal gue, ada orang loh di dunia ini namanya Mark Natama, ternyata dia bisa nyanyi, suara dia begini gitu. Tapi pas waktu kamu sebelum di Idol itu apa dulu yang kamu lakukan? Ini benar-benar pencarian bakat terbesar yang kamu coba ya? Pertama iya. Wow, dan bisa loh. Pesugihan kan, dukun. Gitu. Kan iya bener ya Kak. Dukun. Bener kan? Iya pakai susu. Pakai susu. Jadi itu nanti aku diserang sama Markas ini. Enggak. Nah ini kalau kita ngomongin perjalanan dari karirnya. Enggak, gue harus klarifikasi ya. Itu karena doa orang tua. Iya itu kan bercanda. Gue dibilang
hati-hati gitu tuh sekarang harus hati-hati ya. kalau ngomong. Oke, nah ini kalau kita ngomongin di single kamu ya, single kamu di Salah Baca Pertanda. Ini kan sebenarnya nyeritain seseorang yang kayak ngasih kode gitu, tapi salah kode gitu loh. Kamu pernah gak sih di posisi itu sebelumnya? Sebelum lagu ini rilis belum. Tapi setelah lagu ini rilis ternyata kejadian itu terjadi di kehidupan gue dan akhirnya gue tahu seberapa sakitnya untuk menjadi orang yang salah baca pertanda, udah terlanjur suka, udah effort, udah. Gue tuh tipenya gini, kalau misalnya gue lagi deketin cewek nih, gue terlalu cepat untuk membayangkan, gila nih kalau gue beneran jadi, gue bakal begini-gini nih sama dia, gue bakal ajak dia pergi ke sini, gue bakal nyobain makanan ini misalnya ya, terus gue bakal nyanyiin lagu ini sama dia di mobil. Gue tuh udah membayangkan jauh ke depan, makanya saat gue nggak dapat pakai adat apa pasti Batak. Iyalah, pastilah. Jadi gue udah terlalu jauh membayangkan ke depan. Waktu gue ternyata nggak dapet dan ternyata dia nggak menerima perasaan yang gue sudah kasih, gue sakitnya tuh berlipat kali ganda. Jadi ya ada kesalahan gue juga dan mungkin dia yang terlalu friendly dan lain-lain. Curiga Gemini gak sih? Gue udah cek dia nggak Gemini. Ada Gemini di sana. Jangan diskriminasi Gemini dong. Raisa udah bilang berkali-kali Gemini tuh oke. Oh oke. Oke. Nah setelah ini kamu kan akhirnya di industri musik ya, Idol juga udah, dan sekarang juga single-single udah mulai rilis. Mau ada apa lagi nih, Mark? Mau ada apa lagi ya? Mau ada apa lagi, Kak? Gue sekarang orangnya, dulu tuh gue menggebu-gebu, maksudnya mungkin karena baru terjun ke industri ini. Oh gue mau ini. Kalau sekarang gue bukannya tidak lagi punya goals, tapi gue lebih kepada apa yang ada di depan mata gue itu yang gue tekuni sekarang. Misalnya gue mau rilis lagu nanti minggu depan, ya udah itu dulu yang gue tekuni. Nanti begitu ada kesempatan baru lagi sambil gue mengusahakan single ini, kita tekunin lagi yang itu gitu. Jadi nextnya paling dekat ada project single tanggal 23 Juni akan rilis. Jadi mohon teman-teman menunggu dengan sabar. Oke, ini nggak boleh dibocorin ya judulnya? Boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu aku nanya ke Mak aja deh, takut salah. Apa tuh? Apa judulnya tuh? Judulnya adalah Berlabuh. Berlabuh ini nyeritain soal? Berlabuh ini merupakan sebuah lagu yang merayakan cinta. Cinta yang gue maksud di lagu ini adalah cinta yang pernah gue dapat di masa yang lalu. Jadi gue bersyukur dengan semua kegagalan yang pernah gue alamin di kisah cinta gue. Walaupun sakit ujungnya, walaupun kita ujungnya gak bersama, terus mungkin kita ngerasa, udah gue coba sama yang ini gagal, gue coba sama yang itu gagal, putus lagi. Terus gue ada di posisi dimana, apakah gue emang, gue pernah mikir apakah gue emang one of those people yang diciptakan tidak berpasang-pasangan, tidak akan menemukan jodoh gitu. Apakah gue emang apakah gue nggak worthy itu untuk dicintai? Setelah itu gue disadarkan bahwa itu adalah pola pikir yang salah dan toksik. Dan sebelum gue bisa menemukan cinta itu, ternyata gue sudah punya cinta nih di sekitaran gue yang mencintai gue tak terkira jumlahnya, dari teman-teman gue, dari saudara gue, dari bokap nyokap gue. Jadi lagu ini merayakan cinta itu sebagai lagu doa yang optimis ya, bahwa ya mungkin gue gagal, tapi gue yakin di suatu saat nanti gue akan menemukan orang yang bisa mencintai gue dan bisa gue cintai dengan baik. Tapi sebelum gue sampai ke sana, sebelum gue berlabuh, gue harus melewati pelayaran ini nih. Kita cek pelabuhan yang ini pas gak ya, kita cek yang ini sampai kita menemukan pelabuhan yang pas, dan akhirnya kapal kita berlabuh, dan itu rasanya akan nikmat banget. Doa gue begitu. Oke, nah itulah cerita dari single Berlabuh ya, yang bentar lagi bakal rilis. Dan di single ini single keempat ya. Single keempat. Yang nulis kamu sendiri. Liriknya gue tulis, melodinya gue susun bersama dengan Kenny Gabriel. Oke, challenge-nya apa tuh waktu itu buat sampai akhirnya udah selesai nih? Challenge-nya sebenarnya karena gue belum pernah merilis lagu yang gue tulis sendiri dengan label yang sekarang, Universal. Dulu sebelum ikut Idol gue udah pernah coba nulis lagu, ada 2 lagu, dan dengan pengetahuan dan pengalaman yang gue punya sekarang, ada beberapa hal yang ternyata nulis lagu tuh harusnya begini.
Oke. Dan dengan pengetahuan itu gue di awal agak kurang percaya diri. Apakah gue bisa menulis lagu yang setipe dengan lagu-lagu yang sudah gue punya sebelumnya. Karena memang lagu-lagu yang udah gue rilis sebelumnya itu kita usahakan supaya bisa merepresentasikan identity gue. Iya. Jadi lagu yang next gak mungkin dong tiba-tiba oke, mungkin berbeda genre tapi tetap ada Mark Natamanya di dalamnya. Nah itu sebenarnya challenge-nya, dan gue bersyukur gue dibantu banget sama Kak Kenny karena dia jauh lebih berpengalaman dari gue dan orangnya sangat terbuka. Kita ngobrolnya enak banget dan lagu ini langsung jadi waktu kita workshop. Dan kita kirim, ternyata label gue suka, akhirnya kita susun schedule produksinya dan sampai ke minggu depan kalau semuanya lancar ya kita akan rilis tanggal 23. Oke, nah ini ya yang kita tunggu-tunggu, berarti tanggal 23 Juni nanti kita tagih boleh nih berarti? Boleh dong. Boleh ya, nanti ditagih ya ke Mark Boleh ya. dong. Mau dikirim sekarang airdrop kah? Jangan dong, jangan dong. Oke, nah setelah tadi kita ngobrol lumayan banyak ya tadi soal perjalanannya udah, dan oh iya Mark ini kan juga nge-host ya, iya gak sih? Itu karena ya ya pernah ya. ada beberapa kali lah. Gua ada di sisi sofa yang sebelah sana. Gimana? Interview orang. Oke, ini kan kalau kamu ngerasainnya Mark nginterview sama di interview itu agak tantangan mana sih menurut kamu? Sebenarnya tantangan yang untuk kisah ini adalah karena gue menginterview beberapa musisi dari mancanegara. Sih udah terkenal. Jadi ada language barrier juga, dan kedua jokes kita kan nggak sama ya. Maksudnya kultur bercandanya Indonesia dengan negara A, B, C mungkin berbeda. Ada yang sama tapi pada dasarnya pasti berbeda. Dan gue harus ngulik karena gue tahu rasanya di interview sama orang yang sepertinya tidak ngulik. Jadi kayak dia menanyakan pertanyaan yang memang karena ada aja pertanyaannya, dan itu rasanya nggak enak banget karena sepertinya gue harus sangat berusaha untuk bisa membuat orang ini mengerti gue gitu. Kalau kakak kan tahu dari A sampai Z, jadi itu tipe interviewer yang gue respect. Akhirnya dengan pengalaman itu setiap gue ketemu, misalnya kemarin gue ketemu sama Steven Sanchez, gue ketemu sama Callum Scott. Ya, itu gue kulik dulu sampai dari masa kecilnya. Siapa tahu nanti dia ngomong sesuatu yang dia expect untuk gue sudah tahu gitu. Karena gue tahu rasanya untuk ngomong sesuatu yang loh gitu. Which is fine sebenarnya, cuman untuk membuat dia lebih nyaman aja gitu. Oke, next Bruno Mars enggak sih? Aduh, amin. Paling teriak, emang suka itu ya? Gue secinta itu. Gue kalau misalnya, gue pernah bilang sama temen-temen gue kalau misalnya gue nanti mau nikah nih, misalnya oke, kita nikah 26 Juli, terus tiba-tiba Bruno Mars datang, terus gue punya kesempatan meet and greet, gue bakal postpone pernikahan gue. Dan pasti istri dan jodoh yang sudah gue pilih akan mengerti itu dong. Kenapa mukanya gue gitu? Mereka memang selalu gak terima dengan semua statement yang gue buat. Mukanya harus lupa satu sama lain ya? Iya. Dia kalau ternyata K-popers tiba-tiba siapa BTS datang, gue juga setuju kayaknya. Mark, ya intinya kita juga berharap Mark terus berkarya gitu ya. Kita tunggu karya-karyanya. Markas di sana pasti selalu nungguin Mark dan support selalu gitu. Nah, ini mumpung di sini banyak markas juga di sini, tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Oke, kita boleh nggak sih nyanyi bareng-bareng di lagu kamu yang mana tuh? Tahu sih, yang salah baca pertanyaan. Boleh ya. Oke, siap ya. Boleh. Pada mau gak sih? Kok kayaknya kayak ngapain sih? Gitu. Ngapain sih? Dia aja nyanyi awas sendiri. Ya sampai si Mark udah pulang kalian teriak-teriak. Parah. Gak bercanda gue kok. Oke. Please welcome Mark Natap. Akapela ya? Iya. Oh, refnya aja berarti kita bareng-bareng kan? Boleh. Oke. Adakah hati salah baca pertanda? 1, 2. Ternyata menyakitkan, hilang cinta di depan mata, tak mampu lagi ku berkata kata cinta, sia-sia.
setahun lebih ku mencoba dan kau pilih dia. Gue mendengar suara bisik-bisikan gitu. Setahun lebih gitu dari kiri. Thank you ya. Satu orang yang sudah ikut nyanyi. Wih, dinotis kan? Oke, Mark, thank you sekali Thank lagi. you. Dan pastinya kita tunggu ya datang di Bingkai Karya lagi. Iya, pasti. Gimana first impressionnya ke Malang deh, Malang? Ini- Malang lagi dingin karena memang lagi musim maba. Yeah. Jadi gue seneng banget karena terakhir gue ke Malang panas banget. Jadi mungkin ini adalah bulan-bulan yang tepat untuk turis-turis datang ke Malang. Ya, dipromoin deh Malang. Thank you, Mark. Oke, thank you juga buat listener yang udah dengerin ya di Bingkai Suara, di Bingkai Karya kali ini bareng Mark Natama. Dan jangan lupa dengerin lagunya di mana, Mark? Semua lagu gue bisa kalian cek di digital streaming platform kesayangan kalian. Dan music video sudah ada di YouTube, lirik video juga ada di YouTube. You can follow me on all my social media accounts di @marknatama, kecuali Twitter di @haloakutama. Oke, aku Wulan dan Mark Natama. bye semuanya.